How's it going, brothers? John Bulls here. Kurang semangat. Mau kayak dulu. Banyak yang komen, kangen John Bulls yang dulu. Oke. Mungkin tuh karena gue sebelum umur 30 ya, tapi let's go. How's it going, brothers? John Bulls here. Best. Hari ini gue datang lagi. Ya, the one and only John Bulls. Karena hari ini gue gak mau ngomongin watak. Well, mungkin agak nyenggol-nyenggol, tapi gue udah janji gue gak akan ngomongin watak lagi kan. Tapi hari ini gue datang lagi ngomongin sesuatu, bukan tentang watak. Tapi belakangan ini gue banyak banget lagi ya menangani kasus-kasus orang tua dan anak zaman sekarang. Dan kenapa gue ngomongin ini kayak, lo kan belum nikah, lo kan belum punya anak, gak sok tahu deh tentang anak dan orang tua. Banyak banget bros yang kayak gitu ke gue. Dan apa jawaban gue? Gak gue jawab. Makanya gue jawab sekarang. Kenapa gue sering ngomong tentang anak dan orang tua dan banyak yang konsultasi gue tentang anaknya? Bukan karena gue ngerti banget tentang jadi orang tua, tapi gue ngerti banget jadi anak. Karena biasanya yang datang ke gue itu ya orang tua zaman generasi Z, Gen Z lagi. Ya anak-anaknya Gen Z, orang tuanya Gen X. Jadi ada satu gap di mana itu Gen Y gue, Gen milenial. Jadi gue sebagai jembatan. Banyak banget dari mereka yang ngelakuin hal-hal ke anaknya yang menurut gue udah gak direlevan di masa sekarang, bahkan gak direlevan di masa dulu. Kayak membangga-banggakan masanya. Ya, hal yang paling males banget buat anak-anak Gen Z sekarang denger dari orang tua adalah mereka terlalu membanggakan masanya zaman dulu. Dan menurut gue boleh membanggakan untuk mengasih inspirasi, tapi nggak dengan membandingkan dengan apa yang mereka accomplish sekarang. Banyak banget kayak contohnya, oh di zamanku dulu sih ini lebih bagus, di zamanku dulu sih hidup emang lebih keras daripada zaman kalian. Iya, ngerti lebih keras karena kalian mau makan aja harus jalan keluar dan kita bisa ngegojek. Iya, lebih keras, ngerti. Maksudnya nggak usah dikayak tahu, nggak usah dibilang kayak gitu. Mereka juga udah tahu. Anak-anak Gen Z bakal lebih respect sama kalian yang lebih sering dengerin mereka dan ngomong saat kalian dimintain pendapat. Banyak banget tuh anak-anak Gen Z itu kayak yang protes kalau setiap mereka mau cerita, bukannya cerita ini didengerin, tapi malah diceritain balik kisah orang tuanya. Padahal anaknya cuma mau ngasih tahu, nge-share nih ke orang tuanya mereka. Saya udah kayak gini loh ya. Saya udah kayak gini loh mah. Kayak cuma mau ngasih tahu, gue progres. Ini progres gue. Bukan mau dengerin kehebatan orang tuanya lagi. Enggak. Mereka mungkin udah cukup dengar. Mereka mungkin udah tahu dari dulu gitu. Dulu mungkin gue ngerasa hal yang sama. Tapi gue di posisi gen milenial, Y. Di tengah-tengahnya X sama Z, dimana gue juga selalu ngeliat kalau Gen X itu lebih keren pada Gen Z. Kayak apa lagu-lagunya misalnya, mereka mungkin belum pernah dengar lagu-lagu Gen X, jadi kita nggak bisa kayak nyinyir mereka, lagu kalian gak enak dong lagu papa. Mungkin kalau kalian gak gituin dan mereka dengar langsung, mereka bakal suka. Tapi karena kalian udah kayak doktrin, kayak ngeremehin mereka lagu-lagu mereka jadi kayak kesel gitu. Gak mesti ngelakuin hal-hal kayak gitu. Emang perbedaan zaman itu ya beda juga. Cara kita dengerin musik, cara kita melakukan pekerjaan, cara kita menabung. Kayak dulu kita nabung emas, sekarang orang nabung Bitcoin. Well, gue gak tahu sih kayak gimana prosesnya dan lain-lain. Tapi menurut gue gak ada yang salah dengan menabung. Gue gak ngerti kenapa gue buat video ini, tapi gue ngerasa kayak banyak banget perbedaan zaman yang bikin orang pasti lebih membela zaman mereka. Kayak gue nonton film Pokemon zaman sekarang, bener-bener jijik. Dan gue selalu bandingin sama Pokemon zaman dulu, dari ceritanya, dari komedinya. Tapi anak zaman sekarang mungkin kalau lihat Pokemon zaman dulu juga jijik sama bentuk gambarnya yang emang belum sebagus sekarang gitu. Siapa yang salah, siapa yang benar, gak ada ya. Karena itu preferensi, terserah mereka. Jadi preferensi orang berbeda-beda tergantung zaman mereka. Kalian gak bisa bilang kayak misalnya ada anak kecil yang kayak lihat video Green Day, apa sih nih band gak terkenal. Gue lihat kolom komentar tuh kayak dalam hati emang gue kayak bocah sialan. Tapi gue ingat juga, oh iya mereka belum pernah dengar. Mereka belum pernah dengar musiknya gitu lah. Apakah mereka salah terlahir di generasi sekarang? Enggak. Apakah kita paling benar terlahir di generasi milenial? Enggak. Apa generasi X generasi paling emas? Enggak juga. Ya karena sekarang generasi paling Bitcoin sih. Tapi ya maksudnya kalian ngerti lah maksud gue. Hal lain yang paling gak disukain anak-anak adalah kata-kata orang tua yang kayak seakan-akan mereka paling tua. Tahu gak kata-katanya gimana? Papa tuh udah pernah jadi anak,
tapi kalian belum pernah jadi orang tua. Atau kayak, mama tuh pernah muda, tapi kalian belum pernah tua. Tapi yang kalian gak tahu, kalau kalian gak pernah muda di generasi sekarang, ya kalau dibilang anak sekarang lebih canggih lah daripada kalian. Ya, coba deh gadget, peralatan elektronik sehari-hari, mereka mungkin bisa install lebih mudah daripada kalian gitu. Jadi beda, mau lo pernah muda, tapi lo gak pernah muda di zaman sekarang, generasi sekarang, di teknologi yang sekarang gitu. Dan gak usah ngomongin tentang kuantitas deh. Di mana-mana, oh kualitas itu lebih dari kuantitas. Kalian kalau udah tahu gitu ya gak usah ngomong-ngomong lagi kayak, oh kita udah pernah muda. Gak usah, stop bilang itu ke anak kalian. Ya ngomong aja yang baik-baik gitu. Dan kalau lucu juga kalau kalian bilang kayak gitu, kayak, oh iya kita udah pernah muda, kita lebih berpengalaman. Kalau kalian lebih berpengalaman, lebih bijaksana lah. Ngapain juga kalian lebih berpengalaman terus ngenyek yang lebih muda. Udah tahu mereka gak berpengalaman, ya jadi mentor mereka. Kasih motivasi lain yang gak negatif. Lo bayangin aja, jadi anak zaman sekarang terus menerus mendengarkan kata orang tuanya yang merasa mereka lebih tua, mereka lebih lama hidupnya. Capek bros kayak gitu. Semuanya punya kelebihan. Iya kalian lebih tua, jadi kalian kayak elektronik zaman dulu, kokoh, kuat. Nokia zaman dulu, Nokia 3300 kalau dibanting, yang rusak bukan Nokianya, ya, tapi ubinnya. Tapi Nokia zaman dulu nggak bisa foto, nggak bisa lihat internet, nggak bisa buat orang jadi joget TikTok. Tapi HP zaman sekarang lebih canggih, bisa videonya malah kualitas yang luar biasa banget, lebih keren daripada zaman film zaman dulu. Terus bisa bikin musik di HP itu, bisa nonton YouTube, lo bisa nonton apapun dimanapun dengan satu alat seperti ini yang zaman dulu tuh nggak mungkin banget. Walaupun emang HP sekarang kalau dibanting langsung penyok. Jadi emang ada kelebihan dan kekurangan. Orang zaman sekarang mungkin mentalnya nggak sekuat zaman dulu, tapi mereka jauh pemikirannya lebih canggih daripada orang-orang zaman dulu. Kenapa? Karena banyaknya pelajaran dari internet. Tapi ya tadi, kelebihan orang zaman dulu tahan banting ya. Ya minimal karena belum ada Twitter atau ada Instagram atau ada TikTok, apapun itu yang terjelek, apapun mereka terjadi nggak akan jadi viral. Jadi kalau orang sedih ya sedih aja. Nulis diary, nggak mungkin diary-nya dibagiin ke 1 juta orang di dunia. Ini diary gue, coba baca. Kalau sekarang kan orang sedih nge-tweet, viral. Kelihatannya jadi mereka menye-menye. Sebenarnya mungkin menye-menyenya sama aja, tapi bedanya orang zaman dulu menye-menye di diary. Tapi anak zaman sekarang juga jangan terlalu merasa kayak, oh ya kita adalah generasi yang hebat, kita adalah generasi modern. Lo lihat tuh, kalau kalian terlalu berpikir bebas, lo kayak di Amerika. Ya nggak semua orang Amerika ya, tapi kayak lihat deh orang-orang Amerika. Walaupun mungkin gue yakin gak 50%-nya kayak gitu, tapi kayak pemikiran tentang woke itu yang udah aneh banget. Kayak manusia bisa jadi binatang lah, manusia bisa ganti alat kelamin lah, manusia bisa jadi apapun yang mereka mau. Kalau emang itu legal ya, lo tau gue mau jadi apa? Gue mau jadi wiper mobil. Kayaknya enak, gerak gini doang. Memang sekarang lebih bebas, tapi bukan berarti kita keluar dari norma, dari apa yang kita udah diciptakan sama Tuhan. Kita tetap lurus aja. Jadilah diri kita, gak usah berubah-berubah. Gue terlahir cowok, ya, terus tiba-tiba gue mau jadi lampu neon. Gak bisa. Bersyukurlah sama didikan kita sebagai orang timur. Keras boleh, tapi gak usah banding-bandingin, gak usah merendahkan. Beda kalau misalnya kayak kalian keras untuk dia bisa achieve satu hal yang lebih tinggi, gak apa-apa. Jadi kita harus lihat dari dua sisi. Yang Gen X ya, udah, kalian udah tua, udah banyak pengalaman kan, jadi lebih bijak. Dan Gen Z lebih banyak belajar. Gennya ngapain? Gennya tuh bener-bener kayak diapit. Mereka harus bisa jadi lebih wise, dan mereka juga harus tetap belajar. Karena apa? Gen Alpha kan udah ada. Mungkin Gen Alpha sekarang udah berumur hampir 10 tahun atau 10 tahun lebih. Jadi bentar lagi tongkrongan di kafe Gen Z juga bakal keganti sama Gen Alpha. Dan mungkin Gen Z bakal ngerasa kayak, dulu musik gue lebih keren daripada Gen Alpha. Ya, pasti itu ada namanya pride. Tapi sebenarnya gue pengen ngasih tahu atau pengen nyampein gimana kita bijak dalam mengolah pride itu. Well, itu cuman ngomong ngasal-ngasal gue. Jadi ya thank you yang udah nonton. Gue gak tahu apa isinya, tapi buat gue ini yang mau gue sampein aja. Gue cuma mau sampein keresahan gue aja. Kalau ada yang komen kayak, ini emang channel gak detail, channelnya lompat-lompat, silakan bikin channel sendiri biar gue bisa komen yang sama. Ini channel
terlalu detail, nggak bisa lompat, hanya bisa berjalan gitu. Masa gitu ya? Nggak. Bercanda ya, bros. Thank you for watching, bros. Amat, bros. Let's go. It's John Balls here. Pantat gue gatel. Kan gue serius garuk pantat. Nggak, bukan lobangnya kan, ini kan ada, ya itulah.